Gak terasa ya anak-anak, sudah hampir setahun ini pandemi belum juga usai. Kita gak bisa ketemu langsung bersama dengan guru, bermain bersama teman-teman di sekolah. Kita hanya bisa berdiam diri di rumah. Tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Guru-guru pun tidak tahu. Orang tua pun tidak tahu. Bahkan pemerintahan pun juga tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Tidak hanya kalian saja anak-anak yang merasa bosan. Kami, para guru pun, terutama Pak Adi, merasakan suasana yang berbeda ketika harus datang ke SDK 1 ini. Tempat ini pernah ramai. Di tempat ini pula kita bisa saling bercanda bersama teman. Kita bisa menyapa guru. Tapi kali ini suasana berbeda. Tanpa kehadiran kalian, tempat ini sepi. Tidak ada lagi canda tawa. Tidak ada lagi belajar bersama dengan teman. Tapi percayalah anak-anak, walaupun tidak ada yang tahu pandemi ini kapan berakhir, ketahuilah Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita, anak-anak yang percaya kepada Dia. Selamat pagi anak-anak. Ada yang masih ingat tempat ini ada di mana? Di belakang Pak Adi ini. Atau jangan-jangan ada yang sudah lupa dengan tempat ini. Pak Adi sekarang berada di aula SDK 1 anak-anak. Nah, hari ini Bapak yang akan memandu kalian semua untuk merenung sejenak di dalam kebaktian sekolah ini. Anak-anak, hari ini adalah kebaktian terakhir di tahun ajaran ini. Bapak harap kita semua dapat mengikuti dengan semangat dan sukacita ya. Kita mulai dengan menyanyikan satu buah lagu dengan judul Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamaku Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Takkan tanah bergelombang
Anak-anak, mari kita satukan hati kita berdoa. Kita memohon Tuhan agar menyertai ibadah kita, renungan kita pada hari ini. Kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Bapa, karena atas pertolongan-Mu saja Tuhan, kami dimampukan untuk sampai di pada penghujung tahun ajaran ini. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, Engkau juga tetap memberikan kami semangat untuk dapat menyelesaikan tahun ajaran ini dengan nilai-nilai yang memuaskan. Sekarang Tuhan, kami akan memulai renungan singkat kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menjaga, Engkau juga yang akan memampukan kami melakukan renungan singkat ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Hey, you are Alpha and Omega. Every knee shall bow down, and every tongue shall confess you are God. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh yeah. You are Almighty God. We're gonna praise you forever. Yeah. Anak-anakku, kita akan segera masuk ke dalam pembacaan renungan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa lagi yuk. Kita berdoa.
tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu senantiasa melingkupi hari-hari kami. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami menyiapkan hati telinga. Kiranya hikmat kebijaksanaan-Mu yang mencukupkan kami untuk mencerna dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, kali ini Bapak akan bercerita tentang Yakub yang menipu Esau. Dari Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-40. Cerita ini Bapak ambil dari komik Alkitab Anak. Disimak ya. Bapak Ishak mempunyai 2 anak. Yang satu bernama Esau dan yang lainnya bernama Yakub. Bapak Ishak akan memberikan doa berkat kepada anaknya yang pertama, bernama Esau. Pada waktu itu, ketika Yakub sedang memasak, lalu tiba-tiba datanglah Esau yang meminta sup kacang merah. Sebagai informasi, sup kacang merah ini merupakan makanan kesukaan dari Esau. Yakub pun memberi makanan kesukaan Esau, yaitu sup kacang merah, tetapi pemberian ini tidak gratis loh. Yakub memberikan sup kacang merah ini tentunya dengan mengharapkan imbalan dari Esau. Karena perut Esau sudah kelaparan, maka Esau nggak peduli tuh dengan hak sulung. Sekarang Yakub menjadi kakaknya atau menjadi anak sulung. Jadi Esau menukar posisinya dia sebagai kakak dengan semangkuk sup kacang merah. Kalian ada yang bertanya-tanya nggak? Kenapa Yakub menginginkan hak sebagai anak sulung? Jadi gini anak-anak, menurut tradisi pada waktu itu, hak kesulungan itu merupakan hak yang istimewa karena berkat akan diberikan oleh ayah kepada anak sulung. Tujuannya adalah supaya anak sulung mampu menjadi penjaga bagi keluarganya. Oleh sebab itu, Yakub sangat menginginkan hak sebagai anak sulung supaya dia mendapatkan berkat dari bapaknya. Suatu hari, Bapak Ishak yang sudah tua dan matanya kabur, dia memanggil Esau untuk memberi Esau doa berkat. Tapi sebelum Bapak Ishak ini berdoa untuk memberikan berkat, Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan yang paling enak. Ketika Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan hasil buruannya, istrinya ini mendengar perintah suaminya itu. Lalu istrinya ini menyuruh Yakub untuk menyamar sebagai Esau. Istrinya Pak Ishak ini sangat menyayangi Yakub dan menginginkan Yakub untuk menjadi anak sulung supaya Yakub bisa mendapatkan doa berkat. Lalu Yakub mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu supaya agar mirip dengan Esau, karena Esau badannya banyak bulunya. Kemudian Yakub masuk membawa makanan, serta Yakub mengaku bahwa dia adalah Esau. Tanpa menaruh rasa curiga, Pak Ishak pun meraba-raba tangannya si Yakub. Pak Ishak pun makan dengan lahap. Setelah selesai makan, lalu Pak Ishak berdoa
untuk memberikan berkat kepada Yakub, berkat hak anak sulung dengan berbagai keistimewaannya. Pak Ishak yang tertipu oleh penampilan Yakub yang menyamar, kemudian memberikan doa berkat. Setelah itu cepat-cepat Yakub langsung keluar dari tenda Pak Ishak. Lalu kemudian masuklah Esau yang membawa makanan dari hasil buruannya. Pak Ishak kaget setengah mati, lalu berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau. Pak Ishak tertipu dengan penampilan Yakub yang memakai jubah dan bulu-bulu yang lebat. Akhirnya Pak Ishak dan Esau sama-sama tahu bahwa Yakub telah menipunya, dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Akhirnya Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan akan mencarinya sampai menemukannya. Yakub ketika melihat kemarahan dari kakaknya yang meledak-ledak, akhirnya pergi, lari, dan menjauh dari Esau. Yang bisa kamu petik dari renungan singkat kita pada hari ini adalah kita tidak boleh berbohong, kita nggak boleh menipu orang lain. Nah, sekarang ada ayat hafalannya nih. Ayat hafalannya diambil dari Kolose 3 ayat 9a. Begini bunyinya: "Jangan lagi kamu saling mendustai. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini." Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibadah telah selesai. Ibadah hari ini adalah ibadah yang terakhir di tahun pelajaran 2020-2021. Tetap selesaikan apa yang telah menjadi bagianmu. Ingat, kejar nilai yang belum terkejar. Jangan tunda-tunda, karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Tetap semangat, jangan putus asa. Kita akan menyanyikan satu buah lagu penutup, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai,
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkata